Inilah doa Rasulullah di dalam setiap sholat. Suatu hari Nabi Muhammad SAW sedang berbincang santai di rumahnya bersama istri beliau Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah menceritakan, ketika aku melihat Nabi Muhammad SAW sedang berbahagia, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah, aku ingin engkau mendoakanku." Kemudian Nabi pun mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampunilah Aisyah seluruh dosanya yang lalu dan yang akan datang, baik dosanya yang terlihat dan yang tersembunyi. Mendengar doa Nabi tersebut, Sayyidah Aisyah kemudian tersenyum bahagia. Bahkan saking senangnya, sampai-sampai ia menjatuhkan kepalanya di pangkuan Nabi yang mulia. Rasulullah kemudian mengatakan, "Senangkah engkau dengan doaku tadi?" Sayyidah Aisyah menjawab, "Bagaimana mungkin aku tidak gembira dengan doamu ya Rasulullah?" Rasulullah meneruskan, "Demi Allah, itulah doaku untuk umatku dalam setiap sholat." Mendengar apa yang diucapkan Rasulullah, harus selalu diingat oleh kita semua umat muslim, bahwa beliau sangat sayang kepada umatnya. Hal itu nampak dari doa-doa beliau, harapannya, dan tingkah lakunya. Nabi SAW tidak hanya membela kita di dunia, bahkan juga kelak di akhirat. Dalam satu riwayat disebutkan, Rasulullah bersabda, "Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan, dan mereka telah menggunakannya di dunia. Aku tidak memakainya sekarang, aku menyimpannya untuk membantu umatku kelak di hari kiamat." Begitulah kecintaan. Dikisahkan ada seorang nelayan yang gemar membaca sholawat, namun bacaannya kurang tepat. Dia selalu membaca Allahumma sallallahu alaihi wasallam. Dia pun bersolawat selama berpuluh-puluh tahun dengan ribuan kali bacaan setiap harinya. Suatu ketika saat merajut jalannya yang robek dan kusut di bibir pantai, si nelayan pun asik bersolawat. Solawat itu pun didengar rombongan ustadz yang akan menaiki kapal untuk menyeberang pulau. Salah seorang ustadz tersebut menegur kepada nelayan dengan berkata, "Wahai saudaraku, solawat yang engkau baca kurang tepat, bukan solu, tapi soli yang benar." Si nelayan berterima kasih, namun beberapa saat setelah rombongan ustadz pergi, nelayan lupa apa yang ustadz katakan tentang bacaan solawat yang benar. Dia pun mengejar rombongan ustadz tadi yang sudah di lautan lepas, sambil berteriak, "Yang benar solu atau soli." Nelayan itu mengejar dengan berlari di atas air. Ustadz itu kaget dan tercengang melihat kebesaran Allah dan kedahsyatan solawat atas kekasih Allah. Sang ustadz itu pun berkata, "Buat engkau mau solu atau soli bebas, Pak Tua, derajat kau jauh lebih tinggi daripada kami semua." Nanti gak Pak? Ini Semoga disiram dulu. bermanfaat. Jangan. Kenapa makam Nabi Yusuf dikubur di tengah sungai Nil? Sebelum jenazah Nabi Yusuf dipindahkan ke Palestina oleh Nabi Musa alaihissalam, jenazah Nabi Yusuf berada di dalam sebuah peti yang dikuburkan di tengah sungai Nil oleh kaum Bani Israel, generasi paling awal. Menurut sebuah riwayat, alasan kaum Bani Israel menguburkan Nabi Yusuf di tengah sungai Nil adalah karena pada saat itu 12 kabilah kaum Bani Israel memperebutkan jenazahnya, sehingga mereka memutuskan untuk menguburkannya di tengah sungai Nil. Karena arus airnya melewati 12 pemukiman kaum Bani Israel, mereka menganggap hal itu adil dan berkah dari jasad Nabi Yusuf akan melewati pemukiman mereka masing-masing.